Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fadila dari kelas 1B D3 Teknik Listrik dengan nomor WP 20.01.03.10.42. Prodi D3 Teknik Listrik, jurusan Teknik Elektro, Kampus Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau membahas tentang aplikasi turunan, persamaan garis singgung, dan nilai maksimum atau minimum yang berhubungan dengan kelistrikan. Sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa untuk mensubscribe dan mengaktifkan tombol lonceng channel ini. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung kurva. Untuk mencari persamaan garis lurus, mencari nilai gradien garis atau M. Yang pertama, jika persamaan Y sama dengan AX ditambah B, maka gradien atau M sama dengan A. Yang kedua, jika persamaan AX tambah BY sama dengan C, maka gradien atau M sama dengan min A per B. Dan yang ketiga, jika melalui dua titik, misalkan titik X1, Y1 dan X2, Y2, maka M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Sedangkan jika dua gradien garis lurus, maka berlaku ketentuan jika saling sejajar maka M1 sama dengan M2, dan jika saling tegak lurus maka M1 kali M2 sama dengan min 1. Selanjutnya untuk persamaan, jika diketahui titik X1, Y1 dan gradien M, maka persamaan garisnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Dan jika diketahui dua titik X1, Y1 dan X2, Y2, maka persamaan garisnya adalah Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Perhatikan gambar grafik fungsi Y sama dengan Fx berikut ini, di mana gradien garis singgung kurva Y sama dengan Fx di titik A, Fa adalah M sama dengan dy per dx A atau sama dengan F aksen A. Persamaan garis singgung kurva di titik A, Fa adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1, sehingga Y dikurang Fa sama dengan F aksen A dikali X dikurang A. Jika diperlukan, kita juga dapat mencari garis normal di titik A, Fa yang didefinisikan garis yang melalui A, Fa dan tegak lurus terhadap garis singgung titik A, Fa, sehingga kemiringan garis normal sama dengan min 1 per kemiringan garis singgung, atau gradien garis normal sama dengan min 1 per gradien garis singgung. Baiklah, untuk contoh soal yang pertama, tentukan persamaan garis singgung dan garis normal kurva dari persamaan Y sama dengan akar X dikurang 6 di titik 4,1. Maka kita jawab Y sama dengan akar X dikurang 6. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengubah akar X menjadi X pangkat setengah, karena X pangkat setengah sama dengan akar X, sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan X pangkat setengah dikurang 6. Maka turunan dari persamaannya yaitu Y aksen sama dengan
setengah X pangkat setengah dikurang 1. Sehingga Y aksen sama dengan setengah X pangkat min setengah. Selanjutnya, yaitu kita rubah kembali X pangkat min setengah menjadi nilai positif. Y aksen sama dengan setengah dikali 1 per akar X. Karena melalui titik 4,1, maka gradien garis singgungnya, yaitu kita masukkan kembali persamaan yang kita dapatkan dari turunan, setengah dikali 1 per akar X. Setengah dikali 1 per akar 4, di mana 4 sebagai X. Maka setengah dikali setengah menjadi 1/4. Untuk persamaan garis singgung melalui titik 4,1 dan gradien garis singgung 1/4, kita gunakan persamaan yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Y dikurang 1 karena 1 sebagai Y1 sama dengan M 1/4 dikali X dikurang 4. Selanjutnya, untuk mempermudah langkah, kita hilangkan 1/4 dengan cara kita kali dengan 4. Sehingga menjadi 4Y dikurang 4 sama dengan X dikurang 4. Min 4 dan min 4 habis, maka persamaan yang didapatkan adalah X dikurang 4Y sama dengan 0. Selanjutnya, untuk mencari gradien garis normal, kita gunakan rumus gradien garis normal sama dengan min 1 per gradien garis singgung. Karena kita telah dapatkan gradien garis singgung 1/4, maka min 1 per 1/4 menjadi min 4. Persamaan garis normal yang melalui titik 4,1 dan gradien garis normal min 4, maka Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Y dikurang 1 sama dengan min 4 dikali X dikurang 4. Y dikurang 1 sama dengan min 4 X tambah 16. Sehingga menghasilkan persamaan Y sama dengan min 4X tambah 17. Untuk materi yang kedua yaitu nilai maksimum dan nilai minimum. Nilai maksimum dan nilai minimum biasa disebut dengan nilai ekstrim. Nilai ekstrim terjadi pada titik-titik kritis yang merupakan titik dalam daerah asal suatu fungsi, yaitu titik ujung selang, titik stasioner atau titik balik, dan titik singuler. Titik ujung selang merupakan batas dari sebuah daerah asal suatu fungsi, yaitu A, B. Titik stasioner yaitu titik yang membuat turunan pertama dari suatu fungsi sama dengan 0, sehingga X sama dengan C, maka F aksen C sama dengan 0. Titik singuler yaitu titik yang membuat turunan pertama dari suatu fungsi tidak ada nilainya, di mana X sama dengan C, maka F aksen C tidak ada. Untuk contoh soalnya, yaitu sebuah rangkaian listrik disusun secara seri dengan persamaan I sama dengan 100V dikurang 5V kuadrat dengan I dalam ampere dan V dalam volt. Tentukanlah arus maksimum yang dapat dicapai rangkaian tersebut. Selanjutnya kita jawab. Dari soal kita dapatkan persamaan I sama dengan 100V dikurang 5V kuadrat. Agar maksimum, maka nilai turunan pertama I aksen harus bernilai 0. Maka I aksen sama dengan 0. I sama dengan 100V dikurang 5V kuadrat, menghasilkan turunan pertama 100 dikurang 10V. Sehingga 100 dikurang 10V sama dengan 0. Maka kita pindah ruaskan menjadi min 10 sama dengan min 100. V
V sama dengan min 100 per min 10, maka V sama dengan 10. Tegangan yang diperlukan untuk mencapai arus maksimum V sama dengan 10 volt, sehingga arus maksimumnya adalah, kita masukkan persamaan yang telah diketahui dari soal, yaitu I sama dengan 100V dikurang 5V kuadrat. Untuk V sama dengan 10, maka I sama dengan 100 dikali 10 dikurang 5 dikali 10 kuadrat, sama dengan 1000 dikurang 5 dikali 100, maka 1000 dikurang 500 menjadi 500 ampere. Jadi, arus maksimum yang dapat dicapai adalah 500 ampere. Demikianlah video saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan. Jangan lupa untuk like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.